Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saskia Nur Rizky dengan NIM 111222123. Di sini secara umum, akuntansi memiliki konsep dasar yang menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditunjukkan bagi praktek akuntansi. Konsep semacam itu sering disebut dengan berbagai nama karena ini secara umum disebut dengan konsep dasar. Konsep dasar karena apabila konsep tersebut dianut maka akan mendapat implikasi. Tujuannya di sini adalah untuk mengenali konsep-konsep dasar dalam akuntansi agar para pembaca memahami bagaimana konsep dasar yang dimiliki akuntansi sendiri. Selain itu, ini juga bisa sebagai pengingat bagi para pembaca umumnya yang sebelumnya memahami atau mengenal konsep dasar akuntansi, serta untuk mengenali masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita untuk pembahasan ini. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan atau wilayah di mana pelaporan keuangan diterapkan. Terdapat berbagai sumber yang mengajukan sepakat konsep dasar akuntansi yang berbeda-beda isinya. Hal ini disebabkan karena perbedaannya persepsi terhadap pentingnya suatu konsep oleh suatu sumber. Konsep dasar akuntansi secara implisit melekat pada proses penalaran dalam kerekayasaan akuntansi. Konsep dasar bersifat asumsi yang validasinya tidak dapat selalu diuji tetapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Adanya perbedaan konsep dasar antar sumber tak terlepas dari perkembangan akuntansi di sebagai belahan dunia. Sejarah akuntansi dimulai sejak 3600 Masehi yang mengenal pembukuan yang kemudian berkembang menjadi sistem tata buku yang ditemukan catatan pedagang di abad pertengahan di Italia pada tahun 1340-an. Pengajuan konsep dasar akuntansi terdapat berbagai sumber yang mengajukan persepsinya dalam konsep dasar akuntansi. Yang pertama ada EIE dan IFRS. Ada dua konsep dasar yang disebut secara spesifikasi dalam konsep aktual IASC, antara lain yaitu Basic Accrual. Accrual Basic, konsep ini menyatakan bahwa dalam menentukan laba pendapatan biaya bukunya perbandingan biaya atas dasar kas masuk dan kas keluar. Konsep ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi antara lain ada Basic Accrual dan kelangsungan usaha. Basic Accrual, konsep ini menyatakan bahwa dalam penentuan laba, pengukuran dan perbandingan secara ekonomi mendapatkan biaya bukan basis accrual. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menentukan laba periodik dalam posisi keuangan suatu unit usaha, akuntansi mendasarkan diri pada pengukuran dan perbandingan secara ekonomik. Pendapatan dan biayanya bukanlah perbandingan biaya atas dasar kas masuk dan kas keluar. Yang kedua ada kelangsungan usaha. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Implikasi dari asumsi ini pada keadaan luar biasa, nilai laporan likuidasi untuk aset dan ekuitas adalah pelanggaran. Itu konsep ini. Patten and Littleton, dalam konsep dasar ini ditemukan Patten dan Littleton diterbitkan dalam konsep dasar yang dikemukakannya yaitu entitas bisnis atau kesatuan usaha. Dalam konsep ini, bisnis merupakan perusahaan sebagai organisasi bisnis yang diperlukan, berbeda atau secara hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut. Kedua ada dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu tak terbatas. Dalam ketiga ada penghargaan kesepakatan bahwa jumlah atau rupiah. Yang ketiga ada penghargaan kesepakatan atau jumlah rupiah. Penghargaan kesepakatan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olahan dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. Yang keempat ada kos melekat, bahwa kos melekat pada objek yang presentasinya hingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang didekati. Kelima ada upaya dan pencapaian atau hasil, bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa upaya biaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapatan menanggung biaya.
Yang keenam, ada bukti terverifikasi atau objektif bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadi data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketujuh, ada asumsi. Asumsi di sini merupakan penjelasan bahwa keenam dasar sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Asumsi tersebut adalah ketentuan usaha, kontinuitas usaha, periode 1 tahun, harga pokok sebagai bahan oleh akuntansi, daya beli stabil, tujuannya adalah untuk mencari laba. Manfaat konsep dasar akuntansi yaitu konsep dasar yang banyak manfaatnya bagi penyusunan standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar dalam setiap standar yang diterbitkan. Maka FASB menyertakan bagian yang disebut basis penyimpulan yang di dalamnya terrefleksi konsep dasar yang dianut baik secara eksplisit maupun implisit. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukan terpisah dari pemilik atau pihak yang lain menanamkan dana dalam usaha perusahaan tersebut. Menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Konsep ini mempersonifikasikan badan usaha sehingga badan usaha terdapat melakukan perbuatan hukum atau ekonomi atas nama badan tersebut dan bukan atas nama pemilik. Kesimpulannya, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Dalam menyusun prinsip akuntansi digunakan asumsi dan konsep dasar tertentu. Asumsi dasar ini merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi itu dilaksanakan. Sedangkan konsep-konsep dasar merupakan pedoman dan menyusun prinsip akuntansi. Konsep dasar diperlukan untuk membuat satuan fikir dalam pembuatan laporan keuangan agar tidak terjadi perbedaan antara pembuat laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya. Sampai di sini penjelasannya dari saya tentang konsep dasar akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.